bagaimana juga konten-konten kreator. Dia boleh membuat akun, tetapi KTP-nya itu, alamat emailnya itu. Artinya bahwa ke depan yang saya inginkan, tentu mudah-mudahan ini keinginan semua, bahwa masyarakat hari ini ingin mengeksplor talenta, ingin menyampaikan suara-suara, tetapi identitasnya tidak ingin ketahuan, misalkan. Oke. Rasa-rasanya boleh itu dijadikan fasilitas, boleh. Tetapi bagaimana ya Komdiki, bagaimana daripada APH dalam hal ini adalah cyber, tentu mengetahui identitas itu supaya tidak apa, supaya tidak lama untuk men-take down-nya, supaya tidak lama juga untuk melakukan tindakan hukum. Oke, Mas Soleh. Nah, tadi juga di sesi pertama menyampaikan bahwa ini tidak tindak saja. Lalu kalau misalkan ditindak, salah satu contoh kasus hari ini, Komdigi sudah melakukan take down, misalkan laporan hari ini 1 juta, besoknya tumbuh lagi 2 juta akun. Nah ini kan jadi masalah. Baik, Mas Soleh, kita tangkap pernyataannya dan poinnya. Yang fake 1 juta. Apalagi yang mesin di take down. Lalu besoknya hadir lagi. Tapi kita juga jangan hopeless juga gitu ya, Mas Soleh ya, dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, Mas Soleh. Baik, Mas Soleh, kita tangkap. Saya ke Bang Enda Nasution deh, Bang Enda. Anda sepemahaman nggak dengan mekanisme yang disampaikan oleh wakil rakyat kita ini tadi? Dengan menggunakan KK, dengan menggunakan KTP, NIK begitu, email, nomor telepon. Pertama-tama saya apresiasi dulu Kang Oleh ini ya. Maksudnya dalam arti gini, dia mengangkat adanya keresahan bahwa ada sesuatu yang salah nih dengan kondisi ruang publik digital kita. Itu saya apresiasi. Tapi mungkin pengucapannya tadi disampaikan misalnya satu konten satu orang satu akun itu mungkin catchy ya, jadi dibahas di mana-mana ya. Tapi rasanya sudah dibantah dari tadi bahwa itu bukan satu-satunya pendekatan. Kedua, itu akan sulit dilakukan. Ketiga, ada cara-cara lain yang kita bisa lakukan. Jadi kalau boleh Kang Oleh, saya mengusulkan mungkin usulan satu orang satu akun itu ditarik dulu aja. Diminta kembali gitu ya. Tapi saya mengusulkan juga agar kemudian memang Komisi 1 membahas soal ini. Ruang publik ini harus dibahas, ruang publik digital ini harus dibahas. Permasalahannya ada di mana? Nah, sekarang kalau kita lihat ini adik-adik mahasiswa ini ya, ini kan cerah-cerah gitu ya. Sedangkan kalau kayaknya tadi kita berpikir, wah Indonesia ini kayaknya udah suram banget gitu. Kekerasan, wah ajakan kebencian apa segala macam. Saya tiap hari menggunakan sosial media, TikTok, Instagram. Mungkin 80% senang-senang aja tuh. Ada orang belanja, ada orang promosi, ada orang jualan, ada orang traveling dan lain sebagainya. Di saat-saat tertentu iya, kadang-kadang mungkin ada letusan-letusan. Itu juga akar masalahnya kerusuhan kemarin bukan masalah sosial media. Kita udah sama-sama tahu akar masalah kemarin kerusuhan kan adanya ketidakadilan dan disconnect antara masyarakat dengan DPR-nya gitu ya. Tapi kan diperbesar Mas lewat media sosial itu. Nah itu harus kita buktikan lagi. Saya rasa mungkin bisa juga serta-merta dari situ saja. Gitu. Itu nyambung ke poin saya yang kedua. Saya setuju. Nanti kalau DPR Komisi 1 membahas ini, yuk kita bahas berdasarkan data. Kalau kita bicara soal hoax. Di spread datanya ya. Betul. Hoax ini juga tidak selalu sama rata dari awal ada internet sampai sekarang. Kalau kita ingat 2014, 2019, 2024, ini kan pesta beda. Demokrasi 5 tahunan. Dan hoaxnya beda. 2014 rame tuh. Yang paling rame kapan? 2017 waktu Pilkada DKI kan? Saling menyerang, agama dan lain sebagainya. Tapi 2024 sebanyak itukah? Saya rasa datanya sudah turun. Masyarakat juga adik-adik ini udah makin pinter. Ini sih hoax gitu. Tapi bukan berarti tidak ada permasalahan ya. Ada banyak masalah lain. Ada penipuan, ada ucapan kebencian, ada anti toleransi dan lain sebagainya. Termasuk ketahanan negara. Artinya kalau menurun, literasinya justru meningkat dong. Literasi meningkat. Nah, jadi jangan kita kembali harus selalu menyelesaikan masalah yang sebenarnya sudah tidak di situ lagi sebenarnya gitu. Jadi kalau kita berbasiskan data kan enak. Oh masih banyak segini. Nanti begitu dibuat aturan sesuatu yang hubungannya dengan konten, kita bisa lihat ini menyelesaikan masalah nggak? Kita balik lagi gitu kan, before and afternya. Karena kalau enggak, kita udah buat aturan capek-capek. Usulan ditarik dulu, ya. Usulan tarik dulu aja. Tapi ini wajib dibahas nih. Wajib dibahas. Karena ada keresahan, ada sesuatu yang negatif terjadi di situ di ruang digital itu. Oke, saya ingin ke Mas Endiarto. Mas Endiarto ini adalah kalau kita bilang korban ya dari ujaran kebencian, kenalin dulu dari beliau hoax.
ini adalah produser dari Merah Putih One for All. Habis yang waktu itu, habis waktu itu. Tapi saya tetap melihat bahwa Mas Endi ini bisa mengambil hikmah, Vi. Karena ada black campaign yang justru akhirnya membuat Merah Putih One for All ini jadi ditonton banyak orang. Walaupun di dalam bioskop pada ketawa tuh. Jadi pada melepaskan stres di situ. Tertawa dan merekam aktivitas apapun gitu. Tapi itulah, artinya apapun itu, saya ingin tanggapan dari Mas Endi. Apakah setuju dengan satu orang, satu akun ini, Mas Endi? Silakan. Secara pribadi saya setuju dan sangat. Karena apa? Kejadian kemarin. Iya. Karena kalau kita belum merasakan impact-nya, kita nggak bisa ngomong. Dahulu sebelum masalah ini terjadi, saya juga masih bias gitu. Oh, sosmed itu memang kita harus cermat dan cerdik, oh ini benar apa enggak gitu. Tapi setelah kami mengalami sendiri, itu memang sesuatu yang abstrak dan sulit untuk kita kendalikan, kita kontrol. Dan itu bisa datang begitu saja. Jadi seperti Mas Pratama tadi bilang, ada orang, apa tadi aplikasinya yang bisa 1000 itu? Ponfarm itu. Kami mengalami kan itu ketika Jumat pagi tiba-tiba kayak tekan kunci nuklir, bus gitu loh. Nah, tapi permasalahannya Pak, apakah itu melanggar hukum atau tidak? Iya, jadi ini kan topiknya saya mau memberikan sharing. Bagaimana satu orang satu akun itu saya sangat setuju karena itu bisa mengeliminir walaupun nanti aplikasinya sangat sulit. Tadi kan udah dibahas itu. Tapi minimal ini wacana, setelah wacana ini keluar banyak pro dan kontra, pasti akan banyak usulan ide. Diskusi, FGD, ada semangat, nanti pasti ada option yang lain. Itu sangat bagus. Kalau kita sudah merasakan impact-nya, itu luar biasa. Jadi apa yang dirasakan kemarin? Boleh cerita sedikit kita. Biar kita tahu apa yang dirasakan. Kalau saya pribadi sih tidak terlalu merespon banget. Cuma ada salah satu kawan kita, produser, itu anaknya sampai stres karena dia dibully, bapakmu koruptor dan sebagainya. Sampai doxing ada juga? Iya, sampai dia juga nggak mau sekolah. Ibunya curhat sama Inilah saya. Kekhawatiran Komisi 1 ini. Betul. Pak Endi, apa nggak sebaiknya dilaporkan aja supaya benar dan begini-begini gitu. Itu ranahnya hukum itu ya berarti ya? Nggak, jadi kembali gini, sekarang kita punya, tadi dibilang satu akun harus dibatasi. Sebenarnya tindak kejahatannya di mana? Sampai kemudian undang-undang harus masuk di situ, penegak hukum harus masuk di situ. Ya tapi kalau udah ujaran kebencian, pelecehan dan sebagainya itu gitu. Iya, yang mana? Kan masalahnya gini. Pertama, yang sebenarnya ada sebuah tindak kejahatan di ruang publik itu apa? Itu adalah pada kontennya kan? Bukan pada akunnya sebenarnya. Akun yang melakukan sebuah posting. Yang ilegal itu kontennya. Ada konten pornografi, ada ujaran kebencian, ada apa? Nah, iya, tapi kan konten itu kan dilontarkan oleh si pemilik akun. Betul, tapi kita nggak bisa membatasi pemilik akunnya. Yang harus dilarang adalah posting masalahnya, gitu kan, masalahnya kenapa isi konten itu merupakan ujaran dan sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak bisa di tracing. Nah, itu kan akun anonim. Ya betul, akun anonim. Nah, jadi dia berani, tapi saya lihat itu beberapa akun yang dia tidak terlalu vulgar, saya lihat, oh, postnya banyak. Betul. Break.